kepada Pak Dirres Reserse Narkoba untuk menyampaikan hasil pemeriksaan urin terhadap pihak-pihak yang diamankan. Kami persilakan Pak Dir. Baik, terima kasih. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati dan kami muliakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yang telah disampaikan tadi sebagai SOP setelah kita mengamankan orang-orang perusuh kegiatan di depan MPR DPR, dilakukan identifikasi dan kami lakukan tes urin terhadap mereka yang diamankan. Dari 337 masyarakat yang diamankan, terdapat 22 orang yang urinnya positif mengandung narkoba, baik dari jenis metamfetamin, kemudian THC maupun obat-obat keras. Terhadap para pengguna narkoba akan kami terapkan pasal 127 ayat 1. Kami lakukan penyembuhan, rehabilitasi terhadap mereka-mereka agar kembali sembuh baik secara sosial maupun secara medis. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari penyidik barangkali ada yang mau ditambahkan terkait dengan peran daripada DMR. Ya, tolong dipertajam baik itu perannya termasuk barang bukti yang sudah diamankan. Siap. Mohon izin kemudian menjelaskan bahwa peran daripada DMR tadi bahwa yang bersangkutan merupakan pengelola daripada akun admin akun dari FL di mana LF siap di mana bahwa akun tersebut memiliki afiliasi atau kolaborasi dengan akun daripada BPP, di mana BPP itu berdasarkan hasil penyidikan kami bahwa BPP itu yang terhubung dengan akun-akun ekstrim yang memberikan ajakan seperti yang tadi sebelumnya seperti itu, pengrusakan, kemudian bom molotov, itu ada hubnya dari akun BPP. Dari akun BPP itu kami melakukan penelitian kembali bahwa kami menemukan nomor yang digunakan adalah ataupun yang diposting merupakan nomor aduan daripada orang yang menjadi staf bagian daripada yayasan yang dipimpin oleh DMR. Sehingga
kami masih mencoba melakukan penelitian penyidikan lebih lanjut. Kemudian kami akan terus melakukan pemeriksaan. Saat ini di pemeriksaan kami akan mencoba memastikan akun-akun ini terafiliasi dengan DMR berdasarkan hubungan daripada rekannya. Kurang lebih seperti itu kemudian. Kami 2 orang ini masih dalam intens pemeriksaan dan memang saat ini kami terkendala, yang bersangkutan masih mencoba menegasikan fakta-fakta yang kami sudah hadirkan oleh penyidik dan melempar kepada teman DMR. Jadi rekannya ini melempar kembali kepada DMR. Nanti kami makin akan dilaporkan lebih lanjut, kemudian rekan-rekan penyidik kami masih tetap melakukan pemeriksaan intensif. Mudah-mudahan hasilnya bisa kami berikan. Terima kasih kemudian. Barang bukti sama pasal. Siap. Untuk barang buktinya kami dari tangkapan layar kemudian yang memang secara publik kami lakukan analisa forensik. Terus kemudian untuk konten-konten ataupun hasil paper-paper yang mana menyatakan bahwa yang bersangkutan terafiliasi dengan akun BPP. Selain itu ada flash disk dan HP yang saat ini kami akan melakukan penyitaan dan kami akan analisis untuk lebih tindak lanjut. Itu dan untuk pasal sebagaimana tadi disampaikan bahwa saat ini kami menerapkan pasal 160, kemudian dilapis dengan pasal perlindungan anak, dan terakhir adalah pasal ITE. Jadi keseluruhan kemudian kita penyidik mencoba mengonstruksikan ini mereka tidak bergerak secara parsial, jadi ini bergerak secara terstruktur karena tadi saya sampaikan bahwa dari bukti-bukti grup WA ada koordinator yang memang mengatur titik-titik dan ada yang menyampaikan situasi-situasi saat ini berada di titik-titik aksi. Dan kemudian setelah bila ada pemukulan ataupun pendorongan dari petugas kepolisian, ada titik-titik escape yang memang sudah disiapkan pada saat teklap. Kurang lebih seperti itu kemudian, tapi mohon izin kami berkenan diberikan waktu untuk lebih melakukan penyidikan sehingga kami bisa lebih komprehensif kemudian untuk membuktikan. Terima kasih. Baik rekan-rekan, jadi ini tahapan lanjutan ya dari update yang tadi siang kami sampaikan. Perlu kami sampaikan lagi bahwa terhadap 6 tersangka saat ini masih dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan terhadap 6 tersangka masih berlangsung. Ya, jadi nanti dalam waktu dekat selanjutnya akan kami update lebih lanjut rekan-rekan ya. Kemudian selanjutnya kami masuk pada sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan yang ingin melakukan pendalaman terkait penjelasan dari kami persilakan. Yang pertama, menyebutkan nama dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Silakan, dari sebelah kanan kami, Mas, silakan. Ya. Saya Jonathan dari Kawan Kumparan mau bertanya terkait peranan DMR ini ya. Tadi sepertinya dijelaskan dia disebut terafiliasi dengan akun Instagram BPP. Itu sebenarnya penyidik sudah dapat kaitan langsungnya belum sih, karena penjelasannya kurang mendetail ya, bagaimana kaitannya. Dia hanya terdeteksi dari nomor teleponnya, belum ada bukti langsung yang mengarah bahwa dia yang terafiliasi dengan akun BPP itu. Kemudian yang kedua terkait penangkapan tersangka MS itu apa betul dilakukan di Polda Metro saat mendampingi tersangka DMR. Yang ketiga, tadi ada informasi bahwa DMR dan MS itu ditetapkan sebagai tersangka sebelum dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan.
Itu penjelasannya seperti apa, kenapa bisa seperti itu. Kemudian apakah setelah pemeriksaan DMR dan MS ini sudah langsung dilakukan penahanan? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Berarti pertanyaan kepada penyidik ya? Ya. Monggo, Bang. Ya. Baik, terkait pertanyaan dari Mas Jonathan, apakah peran daripada tersangka DMR ini dalam hal ini didukung dengan bukti-bukti yang sudah ada, gitu kan? Intinya itu ya Mas ya. Yang pertama, bahwa DMR itu sendiri memiliki atau sebagai admin daripada akun yang terafiliasi, di mana di dalam setiap posting yang dilakukan melalui akun miliknya tersangka itu langsung di-collab. Artinya di-collab itu ada posisinya seperti itu, kolaborator. Mungkin yang gambar yang paling pojok ya, yang paling kanan itu adalah kolaboratornya. Jadi secara otomatis nanti ketika tersangka memposting apapun, ketika dikolabkan dan diaksep oleh akun yang dikolabkan, itu otomatis akan terpost oleh akun yang kolabor itu sendiri. Jadi apapun yang diposting diposting oleh tersangka di akunnya, ketika di kolaborator dan diterima, itu akan muncul. Kemudian yang kedua, bahwa tersangka ditangkap itu posisinya berada di kantor daripada tersangka. Jadi tidak di dalam Polda Metro Jaya pada saat mendampingi klien. Ini perlu dicatat ya. Jadi jangan salah nanti rekan-rekan diberikan informasi bahwa ditangkapnya di Polda Metro Jaya. Tidak, ditangkapnya di kantornya. Izinin. Dan mohon izin menjelaskan untuk memang pada saat itu kami sebagai tim ya, kami membagi 6 tim, karena sasaran kami ada 6, sehingga pada saat itu setelah kita menetapkan tersangka, kami melakukan pembagian tim. Tim ini sudah kita sebar, dan memang yang pertama kami tangkap adalah DMR. Kemudian kami bawa ke sini. Dan hasil ternyata pencarian, ternyata yang bersangkutan mengikuti yang bersangkutan di sini. Oleh sebab itu, mohon izin kemudian atas nama MS memang kami amankan di Polda Metro Jaya ketika yang bersangkutan mencoba bersama dengan rekan-rekannya datang ke Polda Metro Jaya untuk bertemu dengan DMR. Kemudian siap. Yang kedua tadi, penetapan sebelum pemanggilan. Oh siap. Mohon izin kemudian dari penyidik perlu diketahui bahwa kami sudah melakukan monitoring terhadap para akun-akun ini. Kemudian kami melihat situasi yang mana tadi anak-anak ini secara terus-menerus dilakukan hasutan, dilakukan ajakan untuk melakukan aksi yang berujung pada kekerasan. Sehingga seperti tadi sampaikan, kami lebih mementingkan keselamatan daripada anak-anak, sehingga kami mengambil bahwa ini harus dilakukan tindakan tegas. Kami melakukan pengamanan karena tadi hasutannya berulang terus. Diafiliasikan dengan kolaborasi akun-akun termasuk tadi, kami masih kami menjelaskan bahwa di dalam chatnya bahwa semakin banyak anak-anak yang diajak untuk diberikan bom molotov. Itu yang mungkin menjadi pertimbangan kami harus melakukan tindakan segera, dan hal ini tentu untuk memberikan kondusivitas dan tidak ada lagi peredaran ataupun hasutan-hasutan di media massa yang berujung pada
terganggunya perlindungan jiwa terhadap anak-anak kita. Mungkin itu, Mendan, siap. Baik, silakan Pak. Selamat malam, saya Dias dari cnnindonesia.com. Mau penegasan lagi terkait peran DFR ini, kan dia sebagai admin akun dari IGLF ini ya. Nah dia itu sebenarnya hanya mengunggah postingan saja, atau dia juga yang membuat konten yang akan diunggah di dalam akun tersebut. Kemudian penegasan selanjutnya terkait ini kan kemudian rangkaian dari ratusan orang yang sempat diamankan pada aksi demo 25 Agustus. Nah, apakah dari mereka yang sempat diamankan memang betul mengaku bahwa mereka ini sempat melihat postingan dari sejumlah akun ini dan mengaku terhasut atau seperti apa? Terima kasih. Baik, mohon izin. Kemudian artinya kami berangkat pada keterangan anak-anak. Bahwa dari anak-anak ini mengatakan bahwa dia tergerak oleh tadi akun TikTok. Kemudian ada flyer-flyer ataupun tata cara bagaimana membuat bom molotov. Terakhir, anak-anak ini merasa aman karena ada bungkusan bahwa yang bersangkutan itu diberikan haknya untuk melakukan aksi tersebut. Jadi kalau kita berbicara bahwa proses ini tidak berbicara parsial, kita harus berbicara secara utuh, yang mungkin nanti, yang mungkin akan kami siapkan alat buktinya sebagaimana saya sampaikan, berlanjut, penyidikan kami masih berlanjut, kami untuk penetapan ini kami melakukan tindakan. Oleh sebab itu, kalau ditanya bahwa bagaimana anak-anak ini harus kita selamatkan. Terima kasih. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan, jadi kami mohon waktu, hasilnya kami akan berikan kemudian. Terima kasih. Ya, silakan Mbak. Kurang dekat. Ada beberapa orang Baik, terima kasih Mbak. Jadi dalam hasil pengungkapan yang kita lakukan terhadap barang bukti narkotika